saat kebenaran akhirnya diucapkan. Nadia tahu ia tidak bisa lagi menunda. Pesan dari Maya malam itu terasa seperti alarm terakhir. Kebohongan yang ia simpan sejak awal kini terlalu besar untuk ditahan sendirian. Keesokan harinya, Nadia datang ke kantor lebih awal. Ia duduk di mejanya dengan pikiran kacau. Berulang kali menarik nafas, mencoba menenangkan diri. Setiap kali melihat bayangan Raka berjalan di koridor, jantungnya berdegup semakin kencang. Hingga akhirnya saat jam kerja hampir selesai, Nadia memberanikan diri mengetuk pintu ruang direktur. Raka menoleh. Masuk. Ruangan itu terasa sunyi. Cahaya senja masuk dari jendela besar, menciptakan bayangan panjang di lantai. Nadia berdiri kaku di depan meja Raka. Tangannya gemetar. "Ada apa, Nadia?" tanya Raka, nada suaranya tenang. Nadia menunduk lama, lalu mengangkat wajahnya perlahan. "Pak Raka, saya mau jujur." Raka tidak menyela. Ia hanya menatap, memberi ruang. Dengan suara bergetar, Nadia akhirnya menceritakan semuanya. Tentang Maya, tentang kencan buta, tentang bagaimana ia hanya berniat membantu sahabatnya, tanpa pernah menyangka semua akan sejauh ini. Setiap kata terasa berat, setiap kalimat seperti melepaskan beban yang selama ini menekan dadanya. Setelah Nadia selesai, ruangan itu kembali sunyi. Raka berdiri dari kursinya. Ekspresinya sulit ditebak. Nadia menggenggam ujung bajunya, menunggu kemarahan atau kekecewaan. "Aku sudah menduganya," kata Raka akhirnya. Nadia terkejut. "Tapi mendengar langsung dari kamu tetap terasa berbeda." Nadia menahan air mata. "Saya siap menerima konsekuensinya, Pak. Kalau Bapak ingin saya keluar dari perusahaan, bukan itu yang aku pikirkan," potong Raka pelan. Ia menatap Nadia, kali ini tanpa jarak sebagai atasan dan bawahan. "Yang membuatku kecewa bukan kebohongannya, tapi kenyataan bahwa kamu menanggung semuanya sendirian." Air mata Nadia akhirnya jatuh. Nadia menangis terisak, sementara Raka berdiri di depannya, bimbang antara perasaan yang tumbuh dan logika yang selama ini ia pegang teguh. Ketika hati tak lagi bisa dibohongi. Setelah pengakuan itu, hubungan Nadia dan Raka berubah. Tidak ada kemarahan, tidak ada hukuman, tapi ada jarak-jarak yang tak kasat mata, namun terasa jelas. Raka kembali bersikap profesional. Ia menjaga batas, menjaga sikap. Namun justru itu yang membuat Nadia semakin sadar. Perasaan Raka padanya nyata, dan kini ia sedang berusaha menahannya. Di sisi lain, Nadia merasa kosong. Ia lega karena sudah jujur, tapi hatinya justru semakin sakit. Ia takut kejujuran itu datang terlambat. Beberapa hari kemudian, perusahaan mengadakan acara makan malam informal untuk klien penting. Nadia hadir sebagai bagian tim, dan untuk pertama kalinya sejak pengakuan itu, ia melihat Raka berdiri jauh darinya. Tersenyum sopan pada orang lain, tapi tidak padanya. Maya yang hadir di acara itu memperhatikan semuanya. "Kamu benar-benar suka sama dia ya?" tanya Maya pelan.
Nadia hanya mengangguk. Di tengah acara, listrik tiba-tiba padam sebentar. Ruangan gelap, hanya cahaya lilin darurat yang menyala. Dalam kekacauan kecil itu, Nadia tanpa sengaja terseret ke balkon gedung. Udara malam terasa dingin. Nadia berdiri sendirian, mencoba menenangkan diri sampai ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Raka. "Kamu di sini," katanya. Mereka berdiri berdampingan, menatap kota dari ketinggian. Lama tak ada yang bicara. Aku mencoba menjauh, bicara ke akhirnya. Karena aku pikir itu yang paling masuk akal. Nadia menoleh. Dan apakah berhasil? Raka tersenyum kecil, pahit. Tidak. Ia menatap Nadia, kali ini tanpa ragu. Aku bisa menerima kebohonganmu. Aku bisa memaafkannya. Yang tidak bisa aku lakukan adalah berpura-pura tidak peduli. Jantung Nadia berdegup kencang. Aku tidak tahu kemana ini akan berakhir, lanjut Raka. Tapi aku tahu satu hal, perasaanku padamu nyata. Air mata kembali menggenang di mata Nadia. Kali ini, bukan karena takut, tapi karena lega. Mereka berdiri berhadapan di balkon, tanpa sentuhan, tanpa janji. Namun dengan perasaan yang akhirnya diakui oleh kedua hati.